Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi pada channel saya Hadiah Nur, dan kali ini kita akan membahas latihan-latihan soal Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten pada bidang matematika tingkat SD tahun 2025. Dan kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal pada materi aljabarnya. Bagaimana soalnya? Langsung saja simak. Yang pertama, pada perlombaan panjat pinang, mula-mula Jimmy memanjat sejauh 2/5 dari tinggi batang pinang. Namun kemudian Jimmy merosot ke posisi 3/4 dari posisi sebelumnya. Selanjutnya Jimmy memanjat lagi tepat 1/5 dari posisi terakhir. Jika Jimmy harus memanjat 6 meter lagi untuk sampai puncak, maka tinggi batang pinang adalah berapa meter? Nah, ini kalau kita buat, misalkan tinggi batang pinang itu adalah X ya. Maka pertama dia tadi merosot ya. Awalnya Jimmy memanjat sejauh 2/5, kemudian dia merosot ke posisi 3/4 dari posisi sebelumnya. Berarti 3/4 dikalikan posisi sebelumnya, yaitu 2/5 dari tinggi batang pinang, yaitu X tadi. Berarti 3/4 dikalikan 2/5 X. Kemudian Jimmy memanjat kembali tepat 1/5 dari posisi terakhir. Berarti ditambah ya, ditambah 1/5 dari posisi terakhir ini. Jadi 1/5 dikali 3/4 dikali 2/5 X. Kemudian jika Jimmy harus memanjat 6 meter lagi, berarti dia ditambah 6 meter lagi, supaya didapatkan dia sampai ke puncak atau ke tinggi maksimum dari batang pinang tadi, yaitu X. Nah, seperti ini penulisan model matematikanya. Kita tinggal mencari nilai X-nya, yaitu dengan cara ini kita kalikan, ini 1 berarti ya, ini 2 ya, kita kali silang. Berarti 3 kali 1 per 2 kali 5 menjadi 3/10X. Kemudian di sini ini juga sama. Nah, ini 2 ya, ini 1. Jadi di atasnya 1 kali 3 kali 1 itu 3X. Bawahnya 5 kali 2 kali 5. 5 kali 2 itu 10. 10 kali 5, 50X. Tambah 6 sama dengan X. Nah, di sini penyebutnya kan paling besar adalah 50. Jadi ini kita kalikan saja dengan 50 ya. Sehingga ini menjadi, ini kali 5 ya. Kali 50. Berarti ininya hilang. 50 bagi 10 kan 5 ya. Berarti kali 5 di atas ini. Nah, kali 5. Yang ini kali 50. Habis nanti di sini. Kemudian ini 6 kali 50. Kemudian X kali 50. Hasilnya adalah 3 kali 5X itu 15X. Sini 3X. Ini 6 kali 50 hasilnya 300. Kemudian X kali 50 hasilnya 50X. Kita pindah ruas menjadi 50X dikurang 15X dikurang 3X. Hasilnya 50 dikurang 15 itu 35. Kurang 3 nya 32X. Kemudian X-nya berarti kan 300 dibagi 32. Hasilnya 9,375. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke ya. Lanjut. Soal yang kedua, aljabar. Jika 1/4 dikali 1/Q dikurang 1/4 dikurang 1/Q sama dengan 13/2, maka nilai Q adalah. Nah, ini caranya seperti pada pecahan biasa, yaitu kita dahulukan dulu operasi perkaliannya. 1 kali 1/4 dikali Q. Hasilnya 1/4Q, yang ini tetap. Kemudian di sini penyebutnya masih berbeda-beda. Kita samakan, kita jadikan 4Q ya. Sehingga menjadi, nah yang ini nggak berubah 4Q. Yang ini karena 4, supaya jadi 4Q berarti dia harus dikalikan dengan Q. Yang ini cuma ada Q, berarti supaya jadi 4Q berarti dikalikan 4. Nah, seperti ini. Dan yang ini cuma ada 2, berarti supaya jadi 4Q harus dikalikan dengan 2Q. Nah, hasilnya itu menjadi 1/4Q dikurang, ini menjadi Q/4Q, yang ini 4/4Q, dan yang ini 13 kali 2Q hasilnya 26Q/4Q. Nah, di sini boleh kita coret yang di bawah ini karena sudah sama semua. Ya, ini sudah nggak ada lagi, tinggal 1 dikurang Q dikurang 4 sama dengan 26Q.
Nah, ini Q-nya pindah ruas ya. Negatif Q-nya pindah ruas menjadi positif Q. 1 dikurang 4 menjadi negatif 3. Jadi negatif 3 itu sama dengan, ini kan 1 ya, kalau nggak ditulis menjadi 27Q. Maka Q-nya adalah negatif 3 dibagi 27 ya. Pindah ruas kan 27-nya jadi bagi. Atau kalau kita sederhanakan ini sama-sama dibagi 3 ya. Sama-sama dibagi 3, hasilnya negatif 1/9. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang B. Oke ya. Nah, kemudian yang nomor 3. Bilangan ratusan X dan Y, di mana X sama dengan APC dan Y sama dengan AQC memenuhi sifat-sifat X dikurang Y sama dengan 50 dan P ditambah Q sama dengan 11. Hasil P dikali Q adalah, nah caranya kita tulis dulu X-nya kan tadi APC dan Y-nya AQC. Kemudian sifatnya X kurang Y sama dengan 50 dan P tambah Q sama dengan 11. Pertanyaannya kan P dikali Q berapa? Nah, di sini karena tadi X dikurang Y sama dengan 50, berarti APC dikurang AQC itu adalah 50. Nah, di sini kalau kita lihat ini kan sama nih, A dengan C di sini sama. Berarti P dikurang Q-nya. Ini kan puluhan nih, angka puluhan kan di tengah ini kan. Kalau ini ratusan, ini puluhan, ini satuan. Nah, P dikurang Q berarti adalah 50. Berarti P dikurang Q-nya itu adalah angka yang berupa puluhan, yaitu angka 5 ini. Sehingga P dikurang Q-nya adalah 5. Kemudian dari sini negatif Q-nya pindah ruas menjadi P sama dengan 5 ditambah Q. Nah, nilai ini akan kita masukkan ke persamaan ini. Sehingga menjadi P-nya kita ganti dengan 5 ditambah Q. Yang asalnya P tambah Q sama dengan 11 menjadi 5 tambah Q sama dengan 11. Q tambah Q ini kan 2Q. Ini 5-nya pindah ruas menjadi kurang 5 di sini. 11 kurang 5 hasilnya adalah 6. Maka Q-nya adalah 6 dibagi 2, yaitu 3. Nah, karena Q-nya sudah kita temukan, yaitu 3, tinggal kita cari nilai P. Nah, di sini kan tadi P-nya adalah 5 ditambah Q. 5 ditambah 3, yaitu 8. Nah, P-nya 8, Q-nya 3, ya. Berarti P kali Q-nya adalah 8 dikali 3. Nah, hasilnya adalah 24. Oke ya. Baik, jika ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, lanjut soal keempat. Diketahui 3 orang sahabat yaitu Ani, Budi, dan Kori. Di antara ketiganya Ani paling muda dan Kori paling tua. Usia Ani dan Budi berselisih 1 tahun, sedangkan usia Budi dan Kori berselisih 2 tahun. 4 tahun kemudian jumlah usia mereka 76 tahun. Jumlah usia Ani dan Kori saat ini adalah berapa tahun? Baik, kita tuliskan dulu, misalkan usia Ani saat ini adalah A, usia Budi saat ini adalah B, dan usia Kori saat ini adalah C. Di antara ketiganya, Ani paling muda dan Kori paling tua. Berarti Budi di tengah-tengahnya. Maka kita tuliskan seperti ini. A lebih kecil dari B dan lebih kecil dari C. Ya, artinya ini kan C yang paling tua, A paling muda, dan B di tengah-tengahnya ya. Usia Ani dan Budi berselisih 1 tahun. Karena B lebih tua daripada A, Budi lebih tua daripada Ani, maka kita tuliskan B dikurang Ani sama dengan 1 tahun. Usia Budi dan Kori berselisih 2 tahun. Karena Kori lebih besar daripada B, lebih tua daripada B, maka C dikurang B sama dengan 2, kita tuliskan. 4 tahun kemudian jumlah usia mereka 76 tahun. 4 tahun kemudian berarti tiap anak, tiap 3 orang sahabat ini bertambah 4. Jadi A tambah 4, B tambah 4, C tambah 4. Hasilnya 76. Di sini, nah pertanyaannya adalah jumlah usia Ani dan Kori saat ini, yaitu A ditambah C.
Maka caranya, nah di sini kan tadi B dikurang A sama dengan 1. Dari sini kita pindah A-nya negatif A menjadi pindah ruas menjadi tambah A ya, positif A. Berarti B sama dengan 1 tambah A. Kemudian dari sini juga C dikurang B sama dengan 2. Negatif B-nya pindah ruas berarti C sama dengan B ditambah 2. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaan ini. Nah, hasilnya itu adalah A ditambah 4. B-nya di sini kita ganti dengan ini 1 ditambah A, jadi ini. Kemudian C-nya di sini juga diganti dengan B ditambah 2. Nah, seperti ini. Nah, kemudian B-nya ini ganti lagi dengan 1 ditambah A. Nah, hasilnya A tambah 4 yang tetap, ini menjadi A tambah 5 ya. 1 tambah 4 kan 5. Kemudian di sini 2 tambah 4 itu 6. Lalu B-nya ini diganti lagi dengan ini. 1 ditambah A. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini kita hitung lagi yang dalam kurung yang ini menjadi A ditambah 7 ya. 1 tambah 6 kan 7. Nah, kemudian di sini kita jumlahkan yang sejenis A ditambah A menjadi 3A. Dan 4 tambah 5 tambah 7 menjadi 16. Seperti ini. Lalu ininya pindah ruas menjadi dikurang 76 dikurang 16 itu adalah 60. Maka A-nya adalah 60 dibagi 3 ya. Nah, jadi hasilnya adalah 20 A-nya. Nah, A-nya sudah dapat 20, tinggal mencari B dan C. B-nya kan tadi 1 ditambah A, berarti 1 ditambah 20, yaitu 21. Dan C-nya adalah B ditambah 2, berarti 21, B-nya kan ditambah 2, yaitu 23. Nah, kita sudah bisa menjawab pertanyaannya, yaitu A tambah C, yaitu 20 ditambah 23. Hasilnya adalah 43 tahun. Oke ya, bisa dimengerti ya. Lanjut, soal yang kelima. Jika A dan B bilangan bulat positif yang memenuhi A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 3, maka nilai berikut yang bukan merupakan hasil dari A kali B adalah. Nah, ini agak panjang ya. Pertama, A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 3. 6 pangkat 3 itu adalah 6 kali 6 kali 6, hasilnya 216 ya. Nah, 216 ini kita ubah menjadi bentuk perkalian dua buah bilangan karena kita akan mencari nilai A dikali B, yaitu dua buah bilangan artinya. Bisa menjadi bentuk perkalian 1 kali 216, 2 kali 108, 3 kali 72, 4 kali 56, 4 kali 54, nah 6 kali 36, 8 kali 27, 9 kali 24, 12 kali 18. Sampai sini saja. Selebihnya akan kembali lagi 18 kali 12, 24 kali 9 ya, 27 kali 8 dan seterusnya akan kembali ke pasangan-pasangan bilangan seperti ini. Jadi nggak usah, kita sampai sini saja. Kemudian A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 itu kalau kita jadikan bentuk perkaliannya menjadi A dikurang B dikalikan A ditambah B. Nah, ini A dikurang B ini kita jadikan, kita misalkan X, dan A tambah B ini kita misalkan Y. Nah, seperti ini A kurang B adalah X dan A tambah B adalah Y. Nah, kemudian ini kalau dua buah ini ya kita jumlahkan ya, berarti kan A ditambah A menjadi 2A. Negatif B ditambah B itu kan habis, X tambah Y menjadi X tambah Y. Nah, ini kalau di sini berarti A-nya adalah X tambah Y dibagi 2. Nah, ini berarti X tambah Y ini harus bilangan genap. Jadi A-nya juga bilangan genap, karena harus bisa dibagi 2. Nah, maka dari pasangan-pasangan bilangan ini, yang ada bilangan ganjil berarti kita hapuskan. Nah, dimulai dari yang pertama, 1 kali 216, 1 ini bilangan ganjil, berarti ini nggak usah kita cari. Ini 2, ini masih bilangan genap. Nah, ini 3 nih, jadi ini juga kita hapuskan saja. Kemudian adakah lagi yang ganjil? Nah, ini 27, kita hapuskan. Dan ini juga 9 kita hapuskan. Jadi kita tinggal mencari 1, 2, 3, 4. 4 buah pasangan ya. Nah, kita akan mulai yang pertama. 2 dikali 108. Nah, ini kan tadi seperti ini. Jadi 2A-nya adalah X tambah Y. Nah, sesuai yang ini tadi, berarti 2 ini adalah X dan 108 ini adalah Y-nya. Jadi 2A adalah
X tambah Y yaitu 2 ditambah 108 atau menjadi 110. Maka A-nya adalah 110 bagi 2 yaitu 55. Nah, karena A-nya 55, sekarang nilai B-nya bagaimana? Nah, kita ambil misalnya ini, kita ambil A kurang B sama dengan 2 ya. A kurang B sama dengan 2. Berarti A kurang B sama dengan 2. Kalau A-nya 55 berarti B-nya berapa? B-nya supaya didapatkan hasilnya 2. Berarti B-nya kan adalah 53. Maka jawabannya kalau A kali B berarti adalah 55 dikali 53 yaitu 2915. Nah, kemudian yang kedua 4 kali 54. Maka kita tuliskan seperti ini. Sesuai yang ini tadi juga berarti 2A-nya adalah 4 ditambah 54 yaitu 58. Maka A-nya adalah 58 dibagi 2, hasilnya 29. Nah, sama caranya dengan yang ini juga tadi. Berarti A dikurang B itu hasilnya adalah 4 ya. A dikurang B sama dengan 4. Berarti B-nya berapa nih? 29 dikurangi 4 yaitu adalah 25 ya. Nah, maka A kali B-nya 29 dikali 25 hasilnya 725. Nah, begitu juga dengan yang ini 6 kali 36. Berarti 2A-nya 6 tambah 36 yaitu 42. Berarti A adalah 42 dibagi 2 sama dengan 21. Maka B-nya berarti 21 dikurang 6 ya. Nah, berarti di sini 21 dikurangi 6 hasilnya 15. Berarti A kali B adalah 21 dikali 15 yaitu 315. Dan yang terakhir 12 kali 18. 2A-nya 12 tambah 18 itu 30. Berarti A-nya 30 bagi 2 yaitu 15. Maka B-nya 15 dikurangi 13 yaitu 3. Maka A kali B berarti 15 dikali 3 hasilnya 45. Nah, maka nilai berikut yang bukan merupakan hasil dari A kali B adalah pertama 219 ada. Kemudian 725 nggak ada di sini. Kemudian 315 ada. Kemudian 45 ada. Berarti jawabannya yang bukan adalah yang A. Nah, itu ya. Nah, lanjut soal terakhir dari aljabar. 3 bilangan X, Y, Z merupakan 3 bilangan kelipatan N berurutan. Contoh 6, 8, 10 merupakan bilangan kelipatan 2 berurutan. Jumlah 3 bilangan tersebut adalah 27 dan perkalian bilangan terkecil dan terbesarnya adalah 72. Selisih bilangan terbesar dan terkecil adalah, nah penyelesaiannya kita tuliskan X, Y, Z. Ini adalah 3 buah bilangan kelipatan N yang berurutan. Kalau misalnya inilah bilangan kelipatan N, kalau kita ambil patokan kita adalah bilangan yang di tengah yaitu Y, berarti bilangan X ini adalah bilangan sebelum Y, yaitu X ini berarti Y yang kita kurangkan dengan N ya. Kemudian Z ini adalah bilangan Y ditambah dengan N, karena kelipatan N ya. Kemudian di sini ada kalimat jumlah 3 bilangan adalah 27. Berarti X tambah Y tambah Z 27. X-nya kita ganti dengan Y kurang N, dan Z-nya kita ganti dengan Y ditambah N. Nah, menjadi seperti ini. Nah ya, nah seperti ini. Ini kita jumlahkan yang sejenisnya, yaitu Y dengan Y. Y-nya ada 3, berarti 3Y. Kemudian ini negatif N dan N hapus berarti ya, karena habis sudah. Berarti menjadi 3Y sama dengan 27. Maka Y-nya kita dapatkan 27 dibagi 3 hasilnya 9. Nah, sudah didapatkan Y-nya 9. Kemudian ada kalimat lagi, perkalian bilangan terkecil dan terbesarnya adalah 72. Bilangan yang terkecil kan X, yang terbesar Z. Berarti Y dikurang N dikali Y tambah N, hasilnya 72. Nah, di sini Y-nya kita ganti dengan 9, ya, menjadi 9 dikurang N dikali 9 ditambah N. Sesuai aturan perkalian aljabar, ini berarti kan 9 dikali 9, itu hasilnya 81. Kemudian 9 dikali N, 9N. Kemudian negatif N dikali 9 menjadi negatif 9N. Kemudian negatif N dikali positif N menjadi negatif N kuadrat. Sama dengan 72. Nah, ini hapus ya, karena 9 dikurang 9 habis. Menjadi 81 dikurang N kuadrat sama dengan 72. Ini kita pindah ruas, N kuadratnya supaya menjadi positif ke sebelah sini, dan 72 pindah ruas menjadi 81 dikurang 72.
Hasilnya adalah 9. Jadi 9 sama dengan N kuadrat. Maka N-nya berarti kan akar dari 9, yaitu 3. Sehingga X-nya kan tadi Y dikurang N ya. Ini ya. Berarti 9 dikurang N-nya 3, berarti 9 kurang 3 sama dengan 6. Kemudian Y-nya tadi sudah kita dapatkan yaitu 9. Kemudian Z-nya adalah Y ditambah N. Berarti 9 ditambah N-nya 3, berarti 12. Maka pertanyaannya yaitu selisih bilangan terbesar dan terkecil sudah bisa kita jawab, yaitu 12 dikurang 6. Hasilnya adalah 6. Oke ya, saya mengerti ya. Demikian tadi pembahasan mengenai soal-soal aljabar pada latihan soal OSN Kabupaten Matematika tingkat SD. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe serta nyalakan videonya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.